Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dunia Insight, yang dimana di channel ini tempatnya surat-surat. Baik, pada kali ini saya akan membagikan lagi seputar surat-surat ya teman-teman. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan surat hibah tanah lagi. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa surat hibah tanah. Dan video pertama saya itu saya jelaskan beberapa jenis surat hibah tanah, dan adapun jenisnya yang salah satu jenisnya bagian yang ketiga itu adalah surat hibah tanah untuk pembangunan masjid. Jadi kalau kita berbicara tentang surat hibah tanah itu sendiri, sebenarnya ini masih banyak poin sebenarnya untuk jenis-jenis suratnya. Karena kenapa kemudian? Karena surat hibah tanah itu sendiri tentu sama judul pasti berbeda dengan bunyinya. Iya teman-teman. Dan cuman hampir beberapa redaksi atau kata-katanya yang mirip, tapi pasti redaksi yang bagian keempat ataupun yang ketiga itu pasti berbeda ya teman-teman. Jadi surat hibah video yang sebelumnya itu menjelaskan tentang yang pertama itu untuk keluarga, kemudian yang kedua adalah surat hibah untuk anak kandung, kemudian yang ketiga ini adalah surat hibah tanah untuk pembangunan masjid, dan masih banyak lagi surat-surat hibah lainnya seperti surat hibah tanah untuk perluasan area masjid. Itu semua ada ya teman-teman. Karena kenapa kemudian meskipun dibilang itu pembangunan umum, pembangunan untuk rumah ibadah, tapi kita tidak diketahui 1 tahun sampai 10 tahun ke depan bagaimana keadaan posisi tanah ini sendiri. Apakah dijamin bahwa ada jaminan, tidak ada tuntutan atau penggugatan dari pihak-pihak manapun. Makanya penting sekali kita buatkan surat hibah agar bagaimana kemudian kita dapat mempertahankan. Kan rugi teman-teman ketika kita sudah bangun sesuatu tempat umum di situ, kemudian ada yang gugat, kemudian si penggugat ini yang menang, maka dibongkarlah bangunan-bangunan tersebut. Oleh karena itu saya hadir di video ini untuk memenuhi kebutuhan teman-teman untuk menyiapkan berbagai macam surat. Oleh dikarenakan itu mungkin teman-teman membutuhkan surat-surat yang lain. Saya bukan ahli dalam persoalan surat menyurat, akan tetapi di sini saya berbagai referensi yang saya gunakan sehingga saya berani membuat surat-surat seperti ini. Jadi misalnya teman-teman membutuhkan surat-surat tanah lain, surat-surat yang lain, entahkah itu pernyataan, keterangan, dan surat-surat tanah hibah ataupun surat ganti rugi atau jual beli, silahkan teman-teman komen di kolom komentar, dan pastinya saya akan jawab nantinya jika memang perlu saya buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke teman-teman, seperti biasa saya tidak membuatkan sebuah tutorial cara pembuatan surat-surat. Jika teman-teman ingin cara atau tutorial itu sendiri, silahkan cek video saya. Di situ saya sudah menyediakan videonya. Namun kali ini saya secara langsung tinggal download. Silahkan download secara gratis di kolom deskripsi, nanti saya sertakan linknya di situ. Silahkan teman-teman download secara gratis. Jadi seperti biasa saya jelaskan sedikit redaksinya agar teman-teman tidak kebingungan dan mudah dimengerti. Nantinya kalau misalnya ada pertanyaan ataupun komentar-komentar yang lainnya, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Kita perbesar sedikit seperti biasa karena mungkin nanti terlalu kecil. Jadi di sini teman-teman, di sini bukan kami yang bertantangan di bawah ini, tapi melainkan di sini kita ganti ya teman-teman, karena ini adalah
hanya pihak pertama yang memberikan kepada sebuah tempat umum ataupun tempat rumah ibadah, maka hanya pihak pertama lah yang akan menyatakan surat ini. Jadi di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini nama. Seperti biasa, tempat tanggal lahir, nik, pekerjaan, alamat, ya kan teman-teman, disebut sebagai pihak pertama yang menghibahkan. Kemudian di sini sebagai pihak kedua itu adalah nama nama instansi atau nama kantor atau nama rumah ibadah, nama masjid, nama gereja yang kita simpang di sini ya teman-teman. Nah, di sini nama masjid. Kemudian alamatnya di mana? Nah, kemudian kalau memang perlu di sini kita simpang. Misalnya kan tanah itu ada surat berbadan hukum, di situ ada nomornya, jadi silakan simpan di sini. Oleh dikarenakan saya membuat surat hibah tanah ini sendiri non sertifikat ataupun non akta tanah, jadi makanya saya buat seperti ini formatnya teman-teman. Kemudian lanjut, disebut sebagai pihak kedua yang menerima hibah. Nah, kemudian hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kemudian pihak pertama menyatakan menghibahkan sebidang tanah seluas. Kemudian di sini silakan simpang luasnya. Kemudian bertempatkan di, misalnya seperti biasa dusun apa, kemudian desa. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian pihak pertama menghibahkan tanah tersebut untuk, nah makanya sengaja saya bold ini sendiri, untuk pembangunan masjid. Yang sengaja saya kosongkan di sini, silakan isi di sini yang kosong ini nama masjid apa. Nah, kemudian dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut. Kemudian utara, selatan, timur, barat. Itu silakan isi sesuai apa yang di lapangan. Kemudian selama dimiliki oleh pihak pertama, tanah yang disebutkan tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain, dan pihak pertama mempertanggungjawabkan bila mana ada tuntutan atau gugatan dari pihak manapun di hadapan hukum yang berlaku. Dengan ditandatangani surat ini di hadapan para saksi-saksi, maka putuslah hak pihak pertama menjadi hak sepenuhnya pihak kedua. Dan surat ini diserahkan kepada pengurus masjid. Ya, misalnya di situ kan tentu ada pengurus masjidnya siapa. Kemudian surat ini diberikan kepada pengurus, dia yang simpan. Entah di kemudian hari ada masalah, maka surat inilah yang akan dipertanyakan dan akan menjadi sebuah kekuatan bagi tanah masjid itu sendiri. Jadi untuk menjadi pegangan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bagian penutup seperti biasa. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan didatangkan di atas materai 10.000. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sini tempatnya, sesuaikan tempatnya karena saya berada di sini sekarang, makanya saya simpang alamat itu. Dan kemudian tanggal berapa, kemudian bulan berapa, tahun berapa. Kemudian pihak kedua, pihak pertama. Maksudnya nih teman-teman, meskipun di sini pihak keduanya ini adalah masjid, tapi kita tetap simpang di sini sebagai pihak kedua yang menerima hibah tersebut. Siapa? Ya itu tadi, karena kita sudah sebutkan di atas itu si pengurus masjid, makanya simpangkan ini adalah pengurus masjid. Seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian yang terakhir adalah saksi-saksi. Nah, ini silakan sesuaikan KTP-nya. Kemudian ini tidak harus dan ini wajib dan harus diketahui oleh pemerintah setempat untuk sahnya dan kuatnya surat ini. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sudah jelas, surat ini sudah jelas, dan kemudian sudah tidak ada pertanyaan nanti. Kalau memang ada yang belum jelas, silahkan
berkomentar di kolom komentar, dan tentunya pasti saya akan jawab. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.